Shalom teman-teman yang ada di rumah. Halo. Dan yang ada di sini. Shalom. Ya. Nah, kembali lagi kita harus ibadah secara online semuanya. Yang di sini yang ada itu hanya penata layanan dan Pak B dan ada Cipedi juga. Ya teman-teman. Kembali lagi kita harus ibadah kayak gini, mungkin dengan kondisi yang semakin memburuk ya, kalau bisa dibilang tiap hari. Ketika gue buka Instagram, gue lihat peningkatan. Memang kita juga harus berdoa, kita jaga protokol juga dan sebagainya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita berwaktu untuk saat teduh sejenak. Kembali lagi kita seperti setahun yang lalu lah ya, setahun lebih. Ingat banget ketika gue pertama kali pelayanan yang pas COVID, sepi banget. Kembali lagi kita harus merasakan hal seperti itu ya teman-teman. Namun gue tetap mengingatkan, meskipun kita ibadah di rumah atau mungkin di kantor atau dimanapun, tetap saja kita harus Tuhan dengan segenap hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe,
bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is power to everyone. You search my street within to the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I hated. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When the music fades, all the street away, and I simply cry, longing just to bring something that's so far, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search my spirit to the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to worshiping God. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Mari sama-sama teman-teman kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertakan kami di tempat ini dan mengumpulkan teman kami yang di rumah untuk dapat mengikuti ibadah secara online Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah pada hari ini yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Berkati juga dari ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga teman-teman kami yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom Tuhan. Dan nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Sebelum kita masuk pada yang kedua, sebelum itu kita akan tolong Abraham untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, benar seperti pujian tadi, di dalam ibadah, bukan kami yang mau kami puaskan dan senangkan, tetapi Kristus. Kristus yang mau kami senangkan, kami puaskan. Kristus yang mau kami puji dan sembah.
sebagaimana Kristus begitu mengasihi kami dan bahkan telah memuaskan kami dengan cintanya yang begitu mendalam. Dan saat ini kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk beberapa pokok doa. Terima kasih untuk setiap kami, siswa-siswi yang sudah menyelesaikan tahapan akhir studi kami, yang akan naik kelas, ataupun juga yang akan masuk dalam jenjang universitas atau perguruan tinggi. Kami berdoa bila Tuhan yang memberikan kami hikmat dan sukacita di dalam menjalani masa-masa liburan kami, mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga kami bisa meningkatkan kemampuan kami, kualitas kami, dan kami bisa menjadi orang-orang yang lebih berguna lagi di hadapan Tuhan dan bagi masyarakat. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang mungkin untuk teman-teman yang berkuliah, yang sedang mempersiapkan diri, ataupun yang sedang menjalani ujian akhir. Kiranya Tuhan juga yang berikan sukacita, semangat, kesungguhan, sehingga kami bisa serius dan juga sukacita di dalam menjalani ujian akhir. Dan kalau ada yang sedang menjalani skripsi, Tuhan juga yang sertai dan pimpin, berikan fokus, konsentrasi, ketekunan, dan juga sukacita, sehingga bisa tetap mengerjakan tugas akhirnya dengan baik, dan nantinya bisa menyelesaikan tahapan akhir perkuliahannya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang bekerja, bersyukur untuk setiap kami sudah diberikan pekerjaan, Tuhan yang berikan kami semangat, Tuhan yang berikan kami fokus dan juga profesionalitas, sehingga kami bisa bertanggung jawab dalam pekerjaan kami. Dan untuk setiap kami yang sudah bekerja beberapa waktu lamanya, mungkin ada yang sudah beberapa bulan, ada beberapa tahun, mungkin ada juga yang sudah jenuh, ada yang lelah, bosan, dan juga mungkin tertekan karena berbagai tugas, proyek tanggung jawab yang harus terus dikerjakan. Engkau yang berikan waktu untuk kami bisa menenangkan diri. Engkau yang berikan kami ketenangan. Engkau juga yang jaga kesehatan. Kalau mungkin ada di antara kami yang harus bekerja ke kantor, tidak bekerja dari rumah, Tuhan yang lindungi kami, Tuhan yang jagai kami, sehingga kami bisa tetap profesional di dalam pekerjaan kami dan mengalami pemeliharaan Tuhan melalui pekerjaan yang kami lakukan. Dan berkaitan dengan situasi zaman sekarang ini, masa sekarang ini khususnya di kota kami, tingkat penularan COVID-19 meningkat tajam beberapa waktu terakhir. Dan mungkin itu sudah masuk dalam lingkar dalam keluarga kami. Mohon ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami, kepada kota kami ini. Mungkin ada orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya mereka menyebarkan virus ini dan justru kami yang kena. Tidak mudah bagi kami untuk bisa menerima kenyataan ini. Tapi biarlah Tuhan yang berikan ketenangan, kelegaan, pengampunan. Engkau yang anugerahkan kepada kami sukacita, sehingga kami masih bisa tetap menjalani kehidupan keseharian kami. Dan kalau ada di antara kami atau sanak saudara kami yang sedang mengalami ataupun tertular virus corona, mohon Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang obati, Tuhan yang sembuhkan, untuk kami bisa menjalani keseharian kami dan kembali melayani Tuhan dengan kehidupan kami. Dan tolong kami juga untuk menjaga kesehatan kami, mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, dan kami juga tetap mengandalkan Tuhan. Karena bagaimanapun juga, sehebat apapun juga usaha manusia untuk melindungi dirinya, tetap hanya Allah lah yang bisa melindungi kami dan memakai setiap tindakan kami untuk melindungi kami. Kami juga berdoa untuk Komisi Gema. Terima kasih kalau sampai sekarang komisi ini masih tetap ada. Itu juga karena pertolongan dan anugerah dan kesetiaan Tuhan. Topanglah komisi ini, pakailah seturut dengan kehendak-Mu, sehingga setiap kami bisa terus mengalami pertumbuhan rohani. Kami bisa belajar semakin mengenal Tuhan. Kami belajar untuk mencintai Tuhan, dan dipakai Tuhan sebagai sarana cinta Tuhan untuk mencintai sesama kami. Dan kalau kami akan memulai ibadah kami, meskipun secara virtual menggunakan Zoom meeting, kami dibatasi. Kami sangat terbatas. Tetapi kami belajar meyakini kami punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang Maha Kuasa. Pakailah ibadah ini untuk menganugerahkan pembaharuan hidup buat setiap kami. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang berkenan untuk pimpin sertai setiap pemimpin yang ada, sehingga yang mereka pikirkan adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau ada program vaksinasi massal kepada masyarakat, Tuhan juga yang topang, Tuhan yang berkati, sehingga masyarakat bisa bekerja sama, menyediakan diri, memberi diri untuk divaksin, sehingga semakin tercipta herd immunity yang lebih besar lagi. Dan melaluinya kami bisa mulai membangun kembali
perekonomian bangsa ini. Inilah doa kami ya Bapa. Kami menyerahkan setiap doa, ucapan syukur perlindungan kami ke dalam tangan-Mu, Allah yang penuh kasih dan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai ibadah ini. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, shalom juga buat teman-teman yang di rumah atau dimanapun kalian berada. Mungkin kalian sedang, ya, tapi nggak mungkin lah ya kerja ya di minggu ya. Gue berasumsi teman-teman semua di rumah, teman-teman semua mengikuti ibadah ini, dan gue juga berharap teman-teman di rumah baik-baik saja. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pujian kita, dan gue juga mau undang teman-teman di sini untuk berdiri, agar kita bisa lebih semangat dalam memuji Tuhan, walaupun dalam kondisi seperti ini. Mari sama-sama kita naikkan lagu Hidupku Penuh Mujizat. Gue yakin teman-teman masih semangat dalam memuji Tuhan. Betul nggak teman-teman? Amin. Amin. Kalau gitu, mari kita naikkan lagu Hatiku Percaya. Time.
gereja boleh dipersilakan dulu. Ya, cuman tema hari ini adalah hati seperti vibranium. Ya, vibranium itu kalau teman-teman tahu adalah ya itu fiksi ya, nggak nyata ya teman-teman. Nah ini gue bukan mau khotbah ya, gue cuma mau sedikit dari tema hari ini. Ya, kalau vibranium itu kan keras baja yang nggak bisa dihancurin lah ibaratnya. Temanya adalah hati yang keras, ya, seperti baja. Kalau yang tahu dari tema ini adalah ketika kita dilanda oleh apapun masalah, ya lebih spesifik mungkin ya dalam tema ini adalah tentang keluarga, mungkin masalah dalam rumah tangga, relationship kita dengan orang tua kita, mungkin masalah-masalah yang kita hadapi oleh mereka. Tuhan mau kita itu memiliki hati yang kuat, tidak lemah. Walaupun badai menerpa kita dalam keluarga, tetap kita harus ingat bahwa kita punya harapan dalam Tuhan. Bahasa-bahasa kita punya pujian harapanku. Biarkan lagu ini selalu mengingatkan kita tentang harapan kita punya. Kasihmu kaya nyata dalam kau pegang hidupku Tuhan, kau pegang hidup dalam tangan, dalam tanganku.
sempurna pengharapanku, takkan hilang semasa depan. Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu bagi hidupku. Selalu sempurna pengharapanku, takkan hilang semasa depanku. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi, harapanku. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali kita katakan, ku percaya, ku aman dalam Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada kali ini. Kami sejenak akan merenungkan tentang firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan nanti. Terima kasih ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlan Elvanda. Saya biasa dipanggil Erlan dan saya adalah mahasiswa STTRI angkatan 2020. Mungkin segitu dulu untuk perkenalannya. Pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan satu tema, hati bagai vibranium. Kalau kita fans dari Marvel Studio, istilah vibranium ini mungkin udah nggak asing di telinga kita. Bagi yang belum tahu, vibranium ini adalah sebuah bahan material yang menjadi bahan dasar dari pembuatan kostum seorang superhero yang namanya Black Panther. Waktu dia pakai kostum vibranium ini dan menghadapi lawan-lawannya, kostum vibranium ini dapat menyerap berbagai bentuk serangan-serangan yang diberikan lawan supaya menjadi tidak berbahaya dan tidak menyakitinya. Sehingga kostum ini dapat membuat Black Panther
menjadi kuat ketika menghadapi lawan-lawannya. Sama halnya dengan kita ketika menghadapi perlakuan orang tua yang mungkin telah menyakiti kita. Firman Tuhan adalah dasar bagi kita semua untuk menguatkan hati kita ketika menghadapi hal-hal yang menyakiti kita semua. Mungkin banyak dari kita yang terkadang merasa sebal ketika orang tua itu kerjaannya marah-marah mulu. Saya sendiri pernah bergumul dengan hal ini, jadi saya tahu bagaimana sulitnya untuk menghormati orang tua, entah itu lewat tindakannya ataupun perkataannya. Tapi teman-teman, kalau dipikir-pikir lagi, memangnya kenapa sih kita itu harus menghormati orang tua kita? Mereka kan orang yang udah melukai hati kita dengan perlakuannya. Untuk mengetahui bagaimana respons yang tepat dalam menghadapi hal ini, sebelumnya yuk kita baca Alkitab kita dan membuka satu bagian Alkitab dari Ulangan 5 ayat 16 yang bunyinya demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat betapa pentingnya hukum ini bagi Allah. Karena dari 10 hukum yang Allah berikan pada waktu itu, hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat itu untuk mengatur relasi yang vertikal, yaitu untuk mengatur relasi dengan Allah. Dan hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10 itu mengatur relasi yang horizontal, yaitu untuk mengatur relasi sesama manusia. Dari hukum yang ditujukan untuk mengatur relasi yang horizontal, yaitu kepada sesama manusia, perintah untuk menghormati ayah dan ibu ini ditaruh paling pertama bukan tanpa alasan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi dengan orang tua adalah relasi sesama manusia yang dianggap paling penting di antara relasi-relasi yang lainnya. Karena keluarga adalah tempat yang paling dekat dengan kita untuk belajar menjalin relasi dengan Allah dan dengan sesama manusia. Sehingga keluarga yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan akan tahu fungsinya masing-masing seturut dengan firman Allah, yaitu ayah sebagai pemimpin keluarga dan ayah yang mengatur bagaimana jalannya keluarga, dan ibu kita adalah sosok yang menolong ayah kita untuk mengatur berjalannya keluarga. Sehingga keluarga yang tahu akan fungsinya masing-masing akan memberikan impact bagi orang-orang di sekitarnya. Menghormati ayah dan ibu adalah sebuah hukum yang harus kita penuhi. Kita nggak bisa memilih untuk tidak melakukannya. Karena hukum ini udah paten, gak bisa dinego lagi. Sebab dari ayat yang tadi sudah kita baca, Allah mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Di Alkitab, Allah tidak mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu waktu mereka lagi baik aja.
Karena kalau hubungan kita dengan orang tua kita itu nggak baik, maka jangan harap kita itu bisa memiliki relasi yang baik dengan sesama kita. Saya sendiri pernah ada di masa-masa melihat orang lain itu lebih baik dibandingkan keluarga saya sendiri. Saya merasa teman nongkrong waktu itu, saudara sepupu, dan bahkan tetangga itu lebih baik perlakuannya kepada saya dibandingkan dengan ayah kandung saya sendiri. Tetapi apa yang saya rasa baik ini beda ukurannya kalau melihat firman Tuhan. Karena Tuhan pastinya akan memberikan segala yang terbaik bagi kita semua. Sekalipun dalam realitanya sulit untuk memahami hal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau orang tua kita itu mungkin gak layak buat dihormati? Teman-teman, menghormati orang tua itu bukan dilihat dari layak atau tidaknya. Kita perlu melihat bagian Alkitab yang lain dari Kejadian 3 ayat 16 sampai 17 yang bunyinya demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dari ayat 16, kita bisa melihat betapa sulitnya menjadi seorang ibu. Ia dengan susah payah menjaga kesehatan kita ketika kita semua masih berada di dalam kandungan. Ia juga menanggung rasa yang amat sakit ketika melahirkan kita semua. Dan bahkan seorang ibu bisa saja mempertaruhkan nyawanya saat akan melahirkan kita. Begitu juga dengan ayah kita. Di ayat 17 bisa kita lihat ayah kita itu akan bersusah payah melakukan suatu pekerjaan supaya bisa memberi nafkah bagi keluarga. Ia akan bekerja keras setiap harinya mencari penghasilan buat keperluan rumah, bayaran sekolah, buat uang jajan kita, dan mungkin keperluan yang lainnya. Dari sini kita bisa mengerti begitu sulitnya mereka itu berjuang untuk membesarkan kita. Walaupun mungkin mereka pernah menyakiti kita dengan tindakannya atau perkataannya. Orang tua kita itu tetaplah manusia biasa yang memiliki kelemahan dan kapan saja bisa melakukan kesalahan. Tetapi percayalah akan janji Tuhan bahwa kita akan diberkati jika kita taat untuk menghormati orang tua kita. Karena dari 10 hukum yang diberikan, hanya di hukum inilah Tuhan memberikan berkat bagi kita semua jika kita taat. Karena Allah kita adalah yang setia. Kita itu taat kepada orang tua kita karena Allah telah memberikan otoritas
kepada orang tua kita sebagai wakilnya untuk mendidik kita semua. Ada satu kisah waktu itu di tahun 1727 di sebuah toko buku kecil di Lichfield, Inggris. Seorang pria sedang terbatuk-batuk, sedang membersihkan buku-buku untuk dijual di kios bukunya di pasar. Tepatnya di Utto Sekter. Di tengah batuknya, ia menyuruh putranya yang berusia 18 tahun untuk mengantarkan buku-buku tersebut. Namun, si anak muda yang sedang asik membaca novel klasik Latin itu tidak mendengarkan perintah orang tuanya ini. Meski ia berulang kali telah dipanggil dan ia tetap menghiraukan perintah ayahnya tersebut. Kereta angkutan yang hendak pergi ke pasar telah tiba. Dan pria itu berjalan di tengah guyuran hujan sambil membawa buku-bukunya dan melakukan perjalanan sejauh 32 km ke pasar. 50 tahun kemudian, seorang pria tua sedang berdiri berjam-jam di tengah guyuran hujan di sebuah kios buku di Utto Sekter. Ketika badai sudah reda, perlahan ia kembali ke kereta yang sedang menunggunya untuk pulang. Disitulah ia menundukkan kepalanya dan ia menangis terseduh-seduh. Ia adalah sastrawan yang terkenal dan jenius yang namanya Samuel Johnson. Rupanya ia terkenang akan apa yang telah diperbuatnya terhadap sang ayah bertahun-tahun yang lalu. Menghormati orang tua bukanlah sekadar kewajiban, tetapi merupakan hak istimewa bagi kita semua sebagai anak. Kita bisa menghormati mereka dalam bentuk ketaatan. Karena pada dasarnya perintah yang harus kita lakukan itu sederhana. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak yang mengecewakan orang tuanya berarti mereka lupa kepada orang yang telah membesarkan mereka. Selagi orang tua kita masih ada di dunia, hormatilah mereka karena hal ini adalah suatu kesempatan yang bisa saja berakhir jika mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saat orang tua kita meninggal dan mungkin kita itu pengen menghormati mereka untuk terakhir kalinya, kita mungkin mau menyediakan kuburan yang bagus dan megah bagi mereka. Hal ini memang baik, tetapi sayangnya hal tersebut udah nggak ada nilainya lagi. Maka dari itu, sebisa mungkin tindakan atau sikap kita tetap menunjukkan rasa hormat kepada orang tua kita, sekalipun mereka itu bukan orang tua yang sesuai dengan harapan kita. Tuhan dalam firman-Nya mengatakan, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mungkin kalau dengar janji ini kita bakal seneng bisa hidup di dunia ini dengan umur yang panjang dan keadaannya juga baik. Karena waktu kita dirayain hari kelahiran atau ulang tahun pun, pastinya kita itu diberi ucapan selamat ulang tahun dan panjang umur, dan mungkin ucapan bahagia yang lainnya. Tapi teman-teman, janji ini bukan mengatakan tentang umur yang panjang secara jasmani. Dan kalau ada yang hidupnya lebih singkat, bukan berarti anak ini tidak mentaati orang tuanya. Realitanya ada satu teman saya yang kelihatannya baik,
Dia suka membantu orang tuanya, dan dia juga mungkin jarang sekali membangkang kepada orang tuanya. Tetapi tiba-tiba setelah berita kelulusan SMA, ada kabar yang mengatakan, mohon maaf, dia ini meninggal dunia. Tetapi saya punya satu teman lagi yang nakalnya itu gak ada obat. Dia suka membangkang kepada orang tuanya, dan dia masih nakal sampai sekarang. Dalam kitab Ulangan ini, Allah meminta kepada orang Israel untuk mengajarkan kepada generasi yang selanjutnya tentang apa yang sudah dilakukan Allah kepada generasi sebelumnya. Tentang bagaimana Allah membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Pada masa itu, anak-anak di Israel diajarkan tentang bagaimana Allah menyertai generasi orang tuanya, sehingga generasi yang selanjutnya itu tetap percaya kepada Allah, seperti iman para orang tuanya. Karena selain akan meninggalkan warisan duniawi seperti tempat tinggal, harta kekayaan, dan mungkin hal-hal yang lainnya, orang tua kita itu nantinya akan meninggalkan warisan rohani kepada kita juga. Dan iman kita saat ini merupakan warisan rohani yang diturunkan orang tua kepada kita. Karena Tuhan setia akan janjinya untuk memberkati setiap orang yang taat akan perintahnya. Namun ketika kembali melihat realita, anak zaman sekarang tuh banyak yang gak hormat sama orang tuanya. Kenapa buat anak zaman sekarang hormat sama orang tua itu kayak satu hal yang udah gak relevan lagi? Karena saya pernah punya pengalaman, kalau kebanyakan nurut sama perintah orang tua, itu suka diceng-cengin anak mami. Memang banyak faktor untuk menjawab hal yang seperti ini. Tetapi yang sejauh saya lihat, anak zaman sekarang itu menganggap orang tuanya sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan hanya sebagai orang yang memiliki hubungan biologis aja. Kalau anak melihat orang tua seperti ini, akibatnya hubungan anak dan orang tua tersebut hanya sebatas hubungan yang transaksional. Tidak ada keintiman relasi yang terjadi dalam relasi anak dengan orang tuanya. Sehingga anak seperti ini baru bisa hormat ketika orang tuanya ini mungkin punya power, harta melimpah, bisnis di mana-mana, dan mungkin segala keperluan yang dia pengenin itu bisa dipenuhin sama orang tuanya. Gak ada lagi suatu dasar yang ngebuat anak sungguh-sungguh ingin menghormati orang tua. Karena pada dasarnya anak ini cuma ngelihat orang tuanya itu sebagai alat pemenuh keinginannya dan orang yang mempunyai hubungan biologis. Tetapi hal ini terjadi karena kita melihatnya dari kacamata dunia. Kita perlu melihat orang tua kita itu dari kacamata rohani. Kalau kita melihat orang tua dari kacamata rohani, maka kita akan melihat orang tua itu sebagai wakil Allah di bumi. Begitu juga sebaliknya dengan orang tua kita. Mereka perlu melihat kita sebagai anaknya, sebagai warisan dari Allah yang harus diperlakukan dengan baik. Barulah kita akan merasakan hubungan keluarga yang seturut dengan firman Tuhan. Jikalau setiap keluarga mempunyai pandangan yang seperti ini. Teman-teman, walaupun realitanya orang tua kita itu mungkin pernah melukai kita dengan perlakuannya,
Tetapi Tuhan menjanjikan berkat bagi kita semua jika kita setia menghormati orang tua kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa arti dari menghormati orang tua? Mari kita buka satu bagian Alkitab yang lainnya. Dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3 yang bunyinya demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk menghormati orang tua karena takut gak kebagian warisan. Alkitab dengan jelas mengajarkan menghormati orang tua itu adalah suatu keharusan sebagai bentuk sikap takut akan Tuhan. Kita bisa menghormati orang tua melalui sikap kita sehari-hari. Misalnya yang pertama, kita mendengarkan perkataan mereka dan kita tidak membentaknya jika kita merasa kesal atas perkataan mereka. Kalaupun orang tua kita itu rasanya perlu ditegur, maka tegurlah mereka dengan kasih seperti yang dilakukan Nabi Nathan kepada Daud. Yang kedua, mungkin di dalam hal studi, kita bisa lakukan yang terbaik bagi orang tua kita, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh supaya orang tua kita itu merasa bangga dengan kita, merasa bangga kepada kita. Dan yang ketiga, mungkin waktu orang tua kita itu lagi sakit, kitalah yang harusnya memperhatikan mereka dan merawat mereka. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua kita. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita harus menghormati orang tua di dalam Tuhan. Dan jangan sampai penghormatan kita kepada orang tua melebihi penghormatan kita kepada Tuhan. Karena sekalipun mereka telah menjadi wakil Allah untuk mendidik kita, mereka masih bisa melakukan kesalahan. Tetapi taatilah perintah orang tua ketika perintah mereka itu seturut dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan di Kolose 3 ayat 20 mengatakan bahwa ketaatan kita kepada orang tua itu adalah hal yang indah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat mendengar sedikit tentang firman-Mu. Kiranya kami dapat melakukan kewajiban kami sebagai anak untuk menghormati orang tua kami, sekalipun sulit ketika akan melakukannya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membantu kami dan menolong kami agar kami dimampukan untuk menjalankan perintah-Mu ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sebenarnya thank you untuk saudara ya, saudara Erlan yang sudah membawakan firman Tuhan. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa sedikit pengumuman. Yang pertama, itu untuk setiap minggu pertama, dimulai dari minggu depan, itu kita biasa ada kebaktian gabungan ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin merasa belum bisa ngikutin ibadahnya atau mungkin topiknya terlalu beda, mungkin kita mulai bulan depan akan mengadakan kebaktian Gema seperti biasa jam 10.
Nah, kalau untuk teman-teman yang udah mau ikut perjamuan dan sebagainya, bisa ikut kebaktian umum. Terus yang kedua, itu sekarang teman-teman udah add line official yang Gema buka belum? Nah, sekarang kita udah punya nih, udah keren, udah punya line official. Nah, teman-teman juga boleh ajak teman-teman yang lain mungkin yang mau gereja, belum ada gereja secara online, boleh add. Nah, kan di Gema apa di line official itu bakal ada pengumuman-pengumuman atau info-info tentang gerejaan. Oke, itu aja. Oh, sama yang terakhir persembahan. Mungkin persembahan seperti biasa ya teman-teman, masih teman-teman untuk yang mau ngasih ya bisa lewat itu QR code, bisa lewat Shopee, OVO dan lain-lainnya itu ada. Nah, sekian untuk ibadah pada pagi hari ini. Boleh minta tolong Pak Abik tutup dengan doa. Ya, mungkin sedikit tambahan. Jadi kalau misalnya di dalam tema kita hari ini bicara tentang bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang pernah melakukan kekerasan, kita tetap harus menghormati mereka. Tetapi maksudnya begini, saudara, kalau seandainya misalnya orang tua teman-teman mungkin pernah melakukan tindakan atau beberapa kali melakukan tindakan kekerasan yang sampai sangat membahayakan, entah itu membahayakan nyawa salah satu orang tua teman-teman atau sangat membahayakan nyawa salah satu anggota keluarga teman-teman, bahkan teman-teman, silakan teman-teman kontak Japri ya ke hamba Tuhan di gereja untuk mungkin bisa ditemukan solusi yang terbaik untuk situasi dan kondisi keluarga teman-teman ya. Jadi silakan terbuka untuk menceritakannya kepada hamba Tuhan di gereja untuk bisa mendapatkan pertolongan ya. Demikian kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk ibadah persekutuan pada siang hari ini yang kami lakukan secara online. Biar Tuhan yang berkenan menerima setiap puji-pujian kami. Kami mengalami berkat Tuhan, kami semakin belajar untuk mencintai Tuhan, belajar juga untuk menghormati orang tua kami sebagai wakil Allah yang Tuhan tempatkan, bukan sekedar karena mereka memberikan keuntungan buat kami bisa terpelihara hidupnya, mereka orang yang cukup mampu untuk menopang kebutuhan fisik kami, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai wakil Allah dalam hidup kami. Terima kasih, dan kalau mungkin di dalam keluarga kami ada orang tua yang mungkin cukup membahayakan tindakannya bagi nyawa kami, bila kami juga terbuka untuk ditolong, untuk bisa menyelesaikan situasi yang dihadapi. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan mengakhiri ibadah virtual ini dan kami kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya, teman-teman sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.